Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Eran KSS, channel yang membahas tentang video-video pembelajaran matematika, khususnya matematika SMA. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang masih di lingkaran, masih di bab lingkaran. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Ya, di matematika peminatan kelas 11 IPA. Persamaan garis singgung lingkaran itu kita punya 3 kondisi. Kondisi yang pertama, persamaan garis singgung lingkarannya itu melalui titik pada lingkaran. Oke, di sini kita punya lingkaran. Nah, karena kondisi yang pertama itu persamaan garis singgung lingkarannya melalui titik. Artinya, melalui titik pada lingkaran. Kita punya lingkaran, kemudian kita ada suatu titik, misal di sini titiknya titik A. Nah, titiknya itu kan pada lingkaran kan? Persamaan garis singgungnya berarti si garis singgungnya itu melalui si titik tersebut, si titik A. Ini, ya, yang merah ini garis singgungnya. Oke? Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Artinya, kalau di yang pertama nih, ada lingkaran, kemudian ada titik. Di lingkaran, kita akan cari persamaan garis singgungnya melalui titik tersebut. Nah, kalau kondisi yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Artinya, akan ada suatu titik di luar lingkaran. Misal di sini kita punya si titik A itu kan di luar lingkaran ya. Nah, dari titik A ini bisa kita buat 2 garis singgung lingkaran. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi dari titik di luar lingkaran itu bisa dibuat 2 garis singgung lingkaran. Kondisi yang ketiga itu persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradien garisnya. Gradien garis, oke, kita punya lingkaran, nah kemudian ada suatu garis yang diketahui gradiennya. Artinya, di sini misalkan ada garis ya, garis singgung lingkarannya, kemudian yang diketahui itu adalah gradiennya, gitu. Itu 3 kondisi persamaan garis singgung lingkaran yang akan kita pelajari. Tapi di video kali ini, kita hanya akan membahas persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik dan melalui titik pada lingkaran dan melalui titik di luar lingkaran. Nanti yang persamaan garis singgung yang diketahui gradien garisnya itu di video berikutnya. Oke? Yang pertama, persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Oke. Misalkan titik A X1, Y1 itu terletak pada lingkaran. Tadi ya, maksudnya terletak pada lingkaran itu ketika kita punya lingkaran, kemudian ada suatu titik pada lingkaran. Berarti di sini, misal titik A. Nah, dari titik A itu akan kita cari garisnya. Oke. Sebentar. Nah, akan kita cari garis singgung lingkarannya. Itu. Ya. Misal titik A terletak pada lingkaran nih, pada lingkaran. Persamaan garis singgungnya gimana? Persamaan garis singgungnya itu menyesuaikan dengan persamaan lingkarannya. Kita kemarin di video sebelumnya sudah membahas tentang beberapa persamaan lingkaran. Kan ada 3 ya. Nah, setiap persamaan lingkaran ini akan beda persamaan garis singgungnya. Kalau di soal persamaan lingkarannya yang melalui pusatnya 0,0, kan ini persamaannya ya.
Berarti persamaan garis singgungnya X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nanti beda lagi kalau bentuknya seperti ini. Persamaan garis singgungnya seperti ini. Yang ketiga, persamaan lingkarannya seperti ini. Garis singgungnya panjang ya. Masya Allah. Berarti ada 3 nih. Ada 3 kondisi persamaan garis singgung karena ada 3 persamaan lingkaran juga. Astagfirullahaladzim, mungkin menurut kalian ya Allah banyak banget yang harus kita hafal, yang harus kita pahami. Tapi tenang, untuk persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, kita nggak membutuhkan tabel ini. Ya, kalau saya biasanya tidak membutuhkan tabel ini ketika mencari persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nggak pakai tabel ini jadinya pakai apa, Bu? Pakai metode simetri. Ya, artinya kita nggak pakai 3 rumus tadi. Lumayan buat mengisi space di otak kalian untuk rumus-rumus yang lain, ya. Nah, sekarang kalau pakai metode simetri, contohnya gimana? Kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 6Y plus 13 sama dengan 0 yang melalui titik B. Titik B-nya itu min 2, min 1. Oke. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung lingkaran, kita cek dulu nih, meyakinkan kembali apakah iya B itu ada pada lingkaran. Min 2 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 12 kali min 2 min 6 kali min 1 plus 13. Apakah iya sama dengan 0? Apakah sama dengan 0 juga ruas kirinya? Kalau ruas kiri sama dengan 0 berarti si titik itu pada lingkaran. Berarti ini tuh 4 plus 1 ya. 12 kali min 2 min 24, min 6, min 1, plus 6, plus 13. Ini kita tulis sama dengan 0 dulu. 4 tambah 1, oke 5 ya. 5 sama min 24, minus 19. Minus 19 tambah 6, minus 13 ya. Min 13 tambah 13. Berarti di sini juga sama dengan 0. Artinya, kesimpulannya kan ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti si titik B itu ada pada lingkaran. Oke. Nah, berarti sesuai ya. Sekarang, mencari persamaan garis singgungnya, saya akan tulis 2 cara. Ya, cara yang pertama, kita pakai rumus tadi, rumus persamaan garis singgung lingkaran. Nanti yang kedua pakai metode simetri, supaya kalian bisa membandingkan. Kira-kira enaknya pakai mana, kira-kira enaknya kalian nyamannya pakai yang mana. Oke, untuk rumus persamaan garis singgung lingkaran, dengan bentuk persamaannya seperti ini, pakai rumus yang mana? Yang ketiga kan? Oke, X dikali X1 plus Y dikali Y1 plus setengah A dikali X plus X1 plus setengah B dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Ya, berarti di sini kita ada butuh ABC. ABC itu dari mana? Dari persamaan lingkarannya. Oke, berarti di sini yang jadi A itu siapa? Yang jadi A itu 12, B-nya minus 6, C-nya 13. Oke, kalau udah kita susi-susikan. Nah, X1 sama Y1-nya siapa? Ini, min 2 sama min 1. X1 dan Y1. Oke. X dikali X1. X1-nya kan min 2 ya. Berarti boleh nih kita tulis min 2X plus Y kali Y1. Berarti min 1 kali Y plus
setengah kali A, A-nya berapa tadi? 12, kurung, X plus X1. X1-nya minus, berarti di sini langsung min 2. Plus setengah B, B-nya berapa? B-nya minus 6, Y min 1. Plus C, berarti plus 13 sama dengan 0. Min 2X, min Y, 12 sama 2, atas bawah kan coret, sisa berapa? Sisa 6 ya. 6 kali X min 2, min 6 sama 2 juga kita coret, sisa min 3, berarti min 3 kali Y min 1 plus 13 sama dengan 0. Min 2X min Y kalikan plus 6X, jangan lupa kalikan juga dengan minus 2, jadi minus 12. Min 3Y, minus ketemu minus, plus 3, plus 13 sama dengan 0. Min 2X kita selesaikan dengan X juga. Min 2X plus 6X, jadinya berapa? 4X, oke. Min Y sama min 3Y, jadinya minus 4Y, oke. Min 12 plus 3, berarti berapa? Min 12 plus 3, minus 9. Minus 9 plus 13, hasilnya plus 4 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, ini hasilnya. Kalau kalian mau sederhanakan semuanya dibagi 4 nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan yang ada di soal. Ya. Oke, ini kalau kalian pakai rumus persamaan garis singgung lingkaran. Artinya kalian harus hafal rumus ini. X dikali X1 plus Y dikali Y1 plus setengah A dikali X plus X1 plus setengah B dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Ya, artinya ini yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami, harus kalian ingat. Masya Allah Bu, astagfirullahaladzim, panjang benar. Iya, memang. Itu ya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan kalau kita pakai yang kedua. Yang tidak menggunakan rumus, yaitu pakai apa? Metode simetri. Oke, metode simetri. Nah, kalau pakai metode simetri, itu kan kita tidak menggunakan atau menghafal rumus tertentu ya. Untuk menggunakan metode simetri, yang pertama kalian lakukan itu adalah tulis dulu persamaan lingkaran yang ada pada soal. Ya, kita tulis ulang, X kuadrat plus Y kuadrat plus 12X min 6Y plus 13 sama dengan 0. Kalau udah kalian tulis soal, namanya juga metode simetri. Sekarang gini, kita cari persamaan garis singgungnya, ya. Persamaan garis singgungnya. Kalau X kuadrat itu diperoleh dari apa? X kuadrat itu kan X dikali dengan X. Ya, jadi kalian untuk menentukan persamaan garis singgung pada metode simetri, kalian lihat yang ada variabel pada persamaan lingkaran. X kuadrat itu kan bisa kita uraikan, X kali X. Plus Y kuadrat berarti bisa kita kalikan Y kali Y. Oke. Plus lagi 12X. Kalau 12 kalian bagi 2, itu berapa? 6 kan? Berarti di sini plus 6X plus 6X. Min 6Y. Kalau kalian bagi 2, berapa? Min 6 bagi 2 aja dulu. Min 3 kan? Oke, berarti kalian tulis di sini. Min 3Y, min 3Y. Gitu. Bu, nanti kalau hasilnya pecahan gimana? Nggak apa-apa. Misal di sininya 5X, berarti 5 bagi 2 berapa? 2,5 kan? Kalian tulisnya yang pecahannya, berarti 5/2.
Gitu, biar nggak ribet sama koma. Nanti ditulisnya 5/2x plus 5/2x gitu ya. 13 ada variabel nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, biarin aja dia tulis 13 tetap ya, sama dengan 0. Nanti kalau udah kalian bentuk kesimetrinya, kalian tulis indeksnya. Indeks untuk apa, Bu? Ini X1 Y1-nya. Ini kan X dikali X. Salah satunya aja dijadikan dia X1. Y kali Y berarti di sini boleh Y1. 6X sama 6X, bebas mau yang di mana. Tulis indeks satunya. Yang pertama di sini boleh. Kalau di sini udah ditulis, di sininya nggak usah, ya. Ini juga sama. Kalau di sini sudah ditulis Y1, ini juga nggak usah. Oke? Nah, kalau udah, kalian tinggal susi-susikan nih X1 Y1-nya. X1-nya min 2 ya. Berarti di sini min 2X. Y1-nya min 1 berarti langsung ya min Y plus 6X1. X1-nya berapa? 6 kali min 2 plus 6X min 3 kali Y1-nya min 1 min 3Y plus 13 sama dengan 0. Sederhanakan lagi aljabarnya. Min 2X min Y minus 12 plus 6X. Kalikan lagi, ini plus 3 ya, berarti min 3Y plus 13 sama dengan 0. Min 2X plus 6X, berarti kita punya plus 4X. Min 3Y, min Y sama min 3Y. Min 4Y, min 12 plus 3, min 9. Min 9 plus 13, kita punya plus 4, sama dengan 0. Nah, kan sama ya? Oke, jadi nanti terserah kalian. Kalian nyamannya pakai yang mana? Mau menghafal rumus yang tadi boleh, atau menggunakan metode simetri ya. Tapi metode simetri itu dipakai kalau apa? Kalau titiknya itu yang melalui atau pada lingkaran. Ingat ya. Itu. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, bebas. Oke, kita ke contoh yang berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik R min 3,1 pada lingkaran X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Oke, seperti biasa kita cek dulu min 3 sama 1 di persamaan lingkaran. Sama nggak nih ruas kiri sama ruas kanannya? Buat ngecek apakah titiknya itu pada lingkaran atau di luar lingkaran ya. Itu langkah pertama yang harus kalian lihat atau kalian cek pada soal. Kalau di sini kan udah jelas, Bu, ini kan contoh soalnya yang tadi materinya pada lingkaran gitu. Jadi ini udah pasti pada lingkaran. Tapi kalau di soal-soal yang ada itu kan nggak dikasih tahu dia ada di mana posisi materinya gitu ya. Oke, kita cek, kita susi-susikan X dan Y-nya dengan min 3 dan 1. Min 3 min 1 kuadrat plus 1 min 4 kuadrat sama dengan 25. Min 3 min 1 berarti berapa? Min 4 ya. Min 4 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan 25. Min 4 kuadrat 16 plus 9 sama dengan 25. 16 plus 9 25. Berarti kan sama nih. Artinya kalau sama berarti titik R itu ada pada lingkaran. Berarti kita bisa menggunakan metode simetri atau pakai rumus yang tadi, 3 rumus yang tadi. Nah, di sini saya mencari persamaan garis singgung lingkarannya menggunakan metode simetri, ya. Oke. Nah, seperti biasa, langkah pertama apa? Kalau kita menggunakan metode simetri untuk menentukan persamaan garis singgungnya, kalian harus tulis ulang persamaan lingkarannya. Oke, persamaan lingkarannya itu kan kita punya X min 1 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 25.
Artinya persamaan garis singgungnya kita menggunakan metode simetri. Lihat, X min 1 kuadrat itu diperoleh dari apa? Dari X min 1 dikali X min 1. Ya, plus Y min 4 kuadrat diperoleh dari apa? Y min 4 dikali Y min 4. Ini sama dengan 25. 25 tidak ada variabel, berarti tulis apa adanya. Nah, sekarang baru kalian tulis indeksnya. Ini kan X min 1, X min 1. Indeksnya dari apa? Dari sini nih untuk ini, X1 sama Y1-nya. Taruh di sini X1. Nah, di sini nggak usah tulis X1 lagi. Y min 4, Y min 4. Boleh taruh yang di sini, nggak apa-apa. Y1, ini nggak usah. Kalau udah, tinggal susi-susikan X1 sama Y1-nya. Yuk, kita susi-susikan ya. X1-nya min 3, berarti di sini min 3 min 1 dikali dengan X min 1 plus Y1-nya berapa? 1 ya. 1 min 4 dikali dengan Y min 4 sama dengan 25. Min 3 min 1 berapa? Minus 4. Oke. Dikali X min 1 plus 1 min 4 minus 3 dikali Y min 4 sama dengan 25. Kalikan, kita sederhanakan aljabarnya kalau udah sampai sini. Min 4X, min 4 sama min 1 plus 4. Min 3Y, min 3 kali min 4 berarti plus 12 sama dengan 25. Min 4X, min 3Y, 4 sama 12 berarti kita punya berapa? 16 ya. Plus 16 sama dengan 25. Kalau udah nyampe sini, terserah kalian mau dibikin seperti apa. Oke, kita taruh di sini. Nah, min 4X, min 3Y, misal saya mau mengubah jadi sama dengan 0 semua, berarti 25-nya pindah ruas ya. Plus 16 min 25 sama dengan 0. Min 4X, min 3Y, 16 kurangi 25 berapa? Minus 9, sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Bu, tapi di opsinya positif semua. Ya sudah, tidak masalah. Kalian tinggal kalikan negatif 1. 4X plus 3Y plus 9 sama dengan 0. Nah, sudah. Ini persamaan garis singgungnya. Bu, tapi nanti di opsi nggak ada sama dengan 0 ya, berarti yang 9-nya kalian pindahkan. Itu. Oke? Ya, itu contoh soal persamaan garis singgung titik pada lingkaran. Nah, sekarang yang kedua, kondisi yang kedua, persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Artinya ada titik di luar lingkaran, kita bikin bisa ada dua persamaan garis singgung lingkaran. Oke. Misal titik B, X1, Y1 itu terletak di luar lingkaran. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan persamaan garis singgungnya gimana? Sedikit berbeda dengan persamaan garis singgung yang titiknya ada pada lingkaran, ya. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian tentukan dulu persamaan garis polar. Apa itu Bu garis polar? Ini memang garis yang baru untuk kalian ya. Nanti ketika dicontoh soal akan saya tunjukkan garis polar itu persamaannya seperti apa, persamaan garis polar. Yang kedua, setelah menentukan persamaan garis polar, kalian substitusikan persamaan garis polar tersebut ke persamaan lingkaran. Ya, alurnya itu. Yang ketiga, setelah kalian mensubstitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkaran, tentukan titik singgungnya. Titik singgungnya dari mana? Berarti nanti dari persamaan lingkaran ini, ya. Setelah menentukan titik singgung, yang keempat, baru kalian tentukan persamaan garis singgungnya melalui titik singgung yang sudah kalian peroleh dari step yang ketiga. Itu, ya. Jadi langkah-langkahnya ada 4. Tidak pakai rumus yang tadi, tapi langkah-langkah yang harus kalian runutnya. Persamaan garis polar,
Kemudian substitusikan persamaan garis polarnya ke persamaan lingkaran. Kemudian tentukan titik singgung. Baru yang terakhir, langkah yang keempat, tentukan persamaan garis singgung melalui titik singgung. Sebenarnya, untuk mencari persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran tuh ada 3 cara, ya. Ada 3 cara. Selain yang pertama tuh kita menggunakan persamaan garis polar dulu. Ada 2 cara lainnya, tapi yang lebih enak digunakan, yang tidak ribet kalau menurut saya itu ya menggunakan persamaan garis polar itu, ya. Makanya di sini saya pilihnya menggunakan cara persamaan garis polar. Tapi kalau kalian mau menggunakan 2 cara lainnya nggak apa-apa. Kalau nggak salah ada yang memakai gradien, sama satu laginya memakai rumus kalau nggak salah, ya. Oke. Tapi yang akan dibahas di video kali ini kita menggunakan persamaan garis polar. Contoh, tentukan persamaan garis singgung yang ditarik dari titik A 5,0 ke lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15. Oke. Kalau kalian cek, makanya di sini saya bilang selalu cek apakah titik yang ada pada soal itu dia ada di luar lingkaran atau pada lingkaran. Kita cek ya, titik A, kita susi-susikan ke persamaan lingkaran buat ngecek. X-nya 5, Y-nya 0. Kita susi-susikan 5 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 15. 5 kuadrat berapa? 25. Plus 0 kan tetapnya 25 ya. 25 sama dengan 15. Betul nggak? Enggak kan? Berarti 25 itu kan tidak sama dengan 15. Artinya kalau tidak sama, berarti titik A itu dia berada di mana? Berada di luar lingkaran. Oke, kalau berada di luar lingkaran, berarti pakai langkah yang tadi. Yang pertama, kalian tentukan apa? Persamaan garis polarnya. Cara menentukan persamaan garis polar itu kalian susi-susikan atau sebenarnya persamaan garis polar itu menentukannya sama kayak persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Ya, jadi lihat persamaan lingkarannya, kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15 nih. Persamaan garis polarnya pakai metode simetri. X kuadrat berarti di sini kan x kali x. Plus y kuadrat berarti y kali y sama dengan 15. Kasih indeks. X1 sama Y1. X1, Y1 ini dari mana? Dari si titik yang di luar lingkaran ini. Ya, ini X1, Y1. Susi-susikan. X1-nya kita ganti dengan 5. Berarti 5X plus 0 berarti ya sama dengan 15. Berarti hanya ada 5X sama dengan 15 garisnya. Mau disederhanakan lagi boleh. Berarti ini dibagi berapa? 5 ya. Berarti X sama dengan 15 bagi 5, 3. Nah, X sama dengan 3 ini yang disebut dengan persamaan garis polarnya. Nggak ada Y-nya, Bu. Nggak apa-apa, karena di sini titiknya 0. Kalau di sini ada angka yang lain, misal 5,2 ya berarti akan ada variabel Y-nya. Nggak masalah. Oke? Nah, langkah kedua apa tadi? Setelah kalian tentukan persamaan garis polarnya, langkah kedua, substitusikan persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Oke. Nah, persamaan lingkaran yang kita punya di contoh soal ini adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15. Persamaan garis polar yang sudah kita ketahui, yang sudah kita cari, x sama dengan 3 kan? Berarti susi-susikan x sama dengan 3. Taruh di sini 3 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 15. 3 kuadrat berapa? 9 ya. Plus y kuadrat sama dengan 15.
Berarti Y kuadratnya sama dengan 15 kurangi 9. Berapa? 6. Oke. Nah, Y kuadrat sama dengan 6 berarti kita harus tahu Y-nya berapa. Y-nya itu sama dengan plus minus. Jangan lupa plus minus. Ingat kalau kuadrat lawannya apa? Akar. Akar 6. Tapi Bu, akar 6 hasilnya nanti bakalan koma. Nggak apa-apa. Yang kalian tulis akar 6-nya aja. Oke? Artinya di sini nilai Y-nya itu ada 2. Y-nya sama dengan akar 6 dan Y-nya sama dengan min akar 6. Oke, nanti kalau udah berarti kita tentukan titiknya, titik singgungnya. Setelah susi-susikan ke persamaan garis polar, ke persamaan lingkaran, langkah ketiga tadi kita menentukan titik singgung. Oke. Menentukan titik singgungnya itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari ini. Garis polar dan hasil dari substitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Kebetulan di sini sudah langsung ketahuan X dan Y-nya. Kalau misalkan bentuknya ini kan karena ada 0 di sini ya. Kalau tidak 0 berarti nanti di sini di step yang kedua akan membentuk persamaan kuadrat yang akan harus kalian faktorkan. Itu ya. Oke, titik singgungnya karena sudah ada, sudah ketahuan dari langkah pertama sama langkah kedua, berarti kalian tinggal menuliskan titiknya saja, ada 2 ya. Titik koordinat kan X, Y. X-nya kita punya 3, Y-nya kita punya yang pertama akar 6. Oke, dan titik singgung yang kedua itu adalah 3, tetap X-nya 3, Y-nya min akar 6. Nah, makanya di sini ketika persamaan garis singgung dari titik di luar lingkaran itu kita peroleh dari kita punya 2 persamaan garis singgung. Karena di sini akan ada 2 faktor ya. Titik singgungnya ada 2, 3, akar 6 sama 3, min akar 6. Setelah menentukan titik singgung kita ke langkah yang terakhir, baru kalian tentukan persamaan garis singgungnya dari titik singgung yang sudah ada. Berarti titik singgung yang sudah ada itu kan ada 2. Akan ada 2 persamaan garis singgung. Yang pertama dari 3, akar 6 dan 3, min akar 6. Oke. Berarti ada 2. Nah, yang pertama ketika melalui 3, akar 6. Nanti yang kedua, dia melalui 3, min akar 6. Oke. Nah, kita susi-susikan persamaan garis singgungnya gimana caranya? Sama kayak pakai metode simetris tadi. Tergantung persamaan lingkaran yang ada pada soal. Di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 15. Ya berarti X kuadrat, kita tulis X kali X, plus Y kuadrat, Y kali Y, sama dengan 15. Nanti kalau persamaan lingkarannya kayak contoh yang pertama tadi, ya uraikan metode simetrinya kayak contoh yang pertama. Di sini indeksnya X1Y1, tapi yang kita pakai X1Y1-nya sekarang yang pada titik singgung. Ya. Oke, kita susi-susikan. 3X berarti ya, plus Y1-nya akar 6, berarti kita bisa tulis akar 6Y sama dengan 15. Nah, ini persamaan garis singgung yang pertama. Oke. Nanti di soal, di opsinya itu tergantung hasilnya yang mana di opsinya yang kita pakai. Biasanya itu pertanyaan di soalnya itu tentukan salah satu persamaan garis singgung. Berarti kalau salah satu, kalian bisa cek yang pertama apa yang kedua, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang melalui titik yang 3, min akar 6. Sama ya, dia posisi di sini sebagai X1 dan Y1. Persamaan garis singgungnya pakai metode simetri lagi dari persamaan lingkaran yang ada.
X dikali X1 plus Y dikali Y1 sama dengan 15. Susi-susikan seperti biasa, 3X min akar 6Y sama dengan 15. Itu. Nah, memang langkahnya stepnya agak sedikit panjang ya. Tapi di persamaan garis singgung yang di luar lingkaran juga di sini kita tidak menggunakan rumus karena kita menggunakan persamaan garis polar itu pakai metode simetri ya tadi. Persamaan garis singgung di sini juga pakai metode simetri ya. Kalian sesuaikan dengan persamaan lingkaran yang ada. Oke? Sampai di sini dulu. Kita contohnya hanya 3 ya di video kali ini. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh, dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11, khususnya materi lingkaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.